أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang jemaah salat Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Siapa di antara kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya. Wa la in kafartum inna azabillahi syadid. Dan siapa yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, ingat, kalaulah bukan hari ini kaum muslimin, kalaulah bukan di dunia ini, maka Allah akan tagih nanti di akhirat. Yauma idzin turaduna la takhfa minkum khafi'. Mau kemana kita mau lari? Mau kemana mau bersembunyi? Allah akan munculkan seluruh amalan-amalan kita, amalan saleh atau amalan-amalan jelek kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Segala perkara akan Allah dapat tanggungjawabkan terhadap ini semua. Maka oleh karena itu, selagi kita masih kehidupan, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur itulah orang yang taat. Orang yang bersyukur adalah orang-orang yang perlihatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kufur itulah orang-orang yang malas beribadah, malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tempat bagi kita untuk langkah awal mengambil standarisasi terhadap amalan-amalan kita. Sumber bagi kita untuk beramal soleh. Awal kita berbuat, awal kita berkata, awal kita menetapkan segala sesuatu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kalamullah, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul kalian, apa-apa yang datang dari Rasul kalian, ambil, laksanakan, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul kalian tinggalkan. Perintah
perintah dan larangan ini ruang lingkupnya banyak, sangat luas. Tidak hanya dalam konsep ibadah saja kaum muslimin yang berbahagia, tetapi pada konsep tauhid, pada konsep akidah, ada perintah, ada larangan. Ada juga pada konsep akhlak, ada perintah, ada larangan. Dan juga ada pada konsep ibadah itu sendiri. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kembalikan segala sesuatu itu kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin sekalian jemaah yang rahimani Allah, kembali khatim berwasiat kepada kita semuanya dengan wasiat yang sangat penting. Dengan wasiat yang sangat penting, yakni mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat untuk semua kita. Wasiat untuk orang kaya, wasiat untuk orang miskin, wasiat orang yang punya harta, wasiat untuk orang yang tidak punya harta, wasiat untuk perempuan, wasiat untuk laki-laki. Karena kaum muslimin yang berbahagia, kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang membedakan kita bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukan harta, tetapi takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa di antara kalian wahai orang kaya, orang miskin, pejabat, bukan pejabat, kalian bertakwa, itulah kalian sebenarnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Rasulullah bersabda, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah tempat kembali kita adalah di akhirat. Dan muara tempat kembali kita ada dua, yang pernah kita jelaskan di khutbah pertama dahulu, neraka atau surga. Sekarang kita pilih, kita melangkah sedang mengarah kemana? Apakah sekarang kita melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya sedang melangkah kepada neraka Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jalan tengah. Maka oleh karena mari kita benahi diri kita. Kita benahi diri kita dengan ketakwaan kita. Kita benahi diri kita dengan amal soleh, karena kita semua akan mati. Karena semua kita akan berpisah dengan dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut, tsumma ilaina yarji'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin yang berbahagia, patut kita pecahkan di sini kaum muslimin yang berbahagia, bahwa diri kita orang-orang yang mesti melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu jalan untuk menempuh sebuah jalan kebaikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Orang terdahulu, orang sekarang harus melalui itu. Wahai manusia, beribadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal solehlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diperintahkan ibadah-ibadah kepada orang-orang sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan takwa itu adalah untuk mendapatkan sebuah tempat yang sangat istimewa. Ialah al-jannah. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, beramal soleh sebuah kewajiban bagi kita, sebuah kepastian, sebuah kewajiban. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Siapa yang tidak ingin untuk beribadah kepada Allah, tinggalkan dunia ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Siapa yang enggak mau beribadah, yang enggak mau salat, yang enggak mau wirid, yang enggak mau baca Al-Quran, tinggalkan dunia ini. Yang pantas di dunia ini adalah orang-orang hamba Allah Subhanahu wa
yang ingin menjadikan diri budak dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kaum muslimin yang berbahagia, ini dikembalikan kepada kita sejauh mana kita memahami sumber kebenaran yang Allah, yang Rasul sampaikan kepada kita. Sejauh mana kita memahami sumber kebenaran dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran harga mati. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu ada dalam Al-Quran, maka jangan sekali-sekali meninggalkan Al-Quran. Pertanyaannya kaum muslimin yang bertanya, untuk mendapatkan kebenaran dari Al-Quran, sudahkah kita membaca Al-Quran dengan rutin? Memahami Al-Quran dengan rutin, menghafal Al-Quran dengan rutin? Sudahkah kita agendakan sehingga kebenaran itu akan muncul kepada kita? Bukannya kita menjadi orang pengikut-pengikut yang gak menentu. Orang ruku kita ruku, orang sujud kita sujud, orang rame ke sana kita salahnya tidak. Pada takunan dan mumtarin, jangan kita sekali-kali meninggalkan Al-Quran. Apa konsekuensi dari Al-Quran tersebut sehingga kita akan mendapatkan kebenaran darinya, membacanya dengan benar, dengan tertil. Setelah itu kita membacanya dengan baik, menghafalnya. Kemudian kita duduk di depan ustaz, di depan ulama, di depan syekh, sehingga di sana kita akan mendapatkan sebuah kebenaran. Tapi kalau kita hanya mendengarkan telinga saja dari jarak jauh, oh ada wirid, oh iya. Tapi kalau kita hanya sekedar melihat mata saja dari jarak jauh, maka kaum muslimin berada sahabat Rasulullah SAW itu datang ke Rasulullah, berkumpul di masjid membahas perkara-perkara agama. Dan sumber yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW, in huwa wahyu yuha. Perkataan Rasulullah itu tidak akan pernah bertentangan dengan ayat, dengan Al-Quran. Maka tidak ada konsep pada diri kita ingkar sunnah. Rasulullah Allah sendiri mengatakan in huwa wahyuha. Perkataan Rasulullah itu tidak akan pernah melenceng dari Al-Quran. Maka tugas kita adalah mengikuti Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang paling benar itu adalah perkataan Allah Azza wa Jalla. Petunjuk yang paling baik itu adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin yang berbahagia, tugas kita adalah memahami dua sumber kebenaran itu. Memahami sumber kebenaran ini sebuah konsep ilmu, konsep amal. Orang-orang yang mau mendapatkan kebenaran dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, pertama dia harus membaca dan menghafal. Dan dia mengagendakan waktu dan dirinya untuk hadir di masjid, di mushola. Dia cari ustaz, dia cari syekh, dan cari guru. Dia pahami. Dan dia bertanya di sana, saling bertanya, saling meminta pendapat. Di sana akan muncul yang namanya kebenaran, dan dia menghafal. Barulah muncul dengan konsep amalan soleh. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi semua muslim. Bahwa ilmu ad-dinul Islam. Bahwa dinul Islam kalamullah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada ilmu. Ilmu tidak hanya dipelajari hanya di jenjang SD saja. Ilmu tidak hanya dipelajari di jenjang SMP saja, SMA saja. Sampai mati pun kita dituntut untuk menuntut ilmu. Fardhatun ala kulli muslim. Tidak ada batas untuk menuntut ilmu. Kapan menuntut ilmu itu selesai? Setelah itu kita disumbat yang kapas.
setelah mulut kita ditutup, setelah mata kita ditutup, setelah kita masuk ke liang lahat, baru selesailah pekerjaan kita dalam thalabul ilmi. Karena orang-orang yang berusaha hadir masjid, hadir di wirid, itulah orang-orang yang mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Selama dia enggak pernah hadir ke masjid, ikut pengajian, selama itu tidak akan mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang akurat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulul absar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam beramal saleh, pahamilah Al-Quran itu dengan pemahaman yang benar. Dalam beramal saleh, pahamilah agama itu dengan pemahaman yang benar. Bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar? Karena pada sekarang ini kaum muslim yang berbahagia boleh jadi masjid kita menganggap masjid kita benar, masjid sebelah mengatakan mereka benar. Tidak terlepas dari juga organisasi Islam. Tidak terlepas juga dengan kumpulan-kumpulan atau aliran-aliran apalah. Mereka mengatakan diri mereka benar. Mereka mengatakan orang lain salah. Maka jawabannya kaum muslim yang berbahagia, ikutlah pemahaman Al-Quran sesuai dengan pemahaman 3 generasi setelah sahabat. 3 generasi setelah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sahabat Rasulullah SAW, karena mereka inilah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, yang paling paham bagaimana Rasulullah beramal saleh, bagaimana Rasulullah mengerjakan amalan urusan dunia. Setelah itu siapa lagi? Tabi'in. Inilah generasi setelah sahabat. Setelah itu tabi'in, pengikut tabi'in. Ada 3 generasi sahabat yang mungkin secara umum kita tidak mengenalnya, karena memang nggak mau duduk di majelis ilmu. Siapa itu sahabat, siapa itu tabi'in, siapa itu tabi'in. Pada generasi ini, generasi yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. La yazaluna bi khairin ma dama fikum man ra'ani wa sahabani. Waman ra'a min ra'ani wa man ra'a man ra'a min ra'ani. Rasulullah bersabda, tidaklah kebaikan itu, kebaikan akan tetap ada selama kalian ada pernah melihatku. Apa makna melihatku? Melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat Rasulullah, melihat sahabatku, dan melihat ke tabi'in dan tabi'in. Artinya apa? Kebaikan itu akan hadir kepada kita, akan Allah anggap kebaikan dan Allah berikan pahala selama amalan tersebut sesuai dengan pemahaman sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Selama amalan itu dilakukan oleh sahabat, para tabi'in, maka itulah kebaikan. Maka itulah yang akan Allah berikan kebaikan terhadap pahala terhadap kebaikan yang kita lakukan. Khairan nas qarni thumma alladhi yalunahu thumma alladhina yalunahu. Dan banyak mereka di sini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an.
وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah siapa yang mengikuti sahabat, para tabi'in dan tabi'in, itulah orang-orang yang Allah dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin berbahagia. Maka pakailah konsep dalam beragama, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan para tabi'in dan tabi'in. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kalau konsep ini kita pegang, kita akan bersatu kaum muslimin di dunia ini. Tidak menonjolkan kelompok, tidak menonjolkan aliran, tidak menonjolkan pendapat, tetapi kita menonjolkan qala sahabat, qala tabi'in dan tabi'in. Semoga kaum muslimin berbahagia ke depan. Kita bisa beragama dengan baik, dengan amalan yang baik, dengan amal yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa salli 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat ya arhamar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والأمهات كما ربيانا صغارا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين
وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل اللهم صل
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر. Bismillah.